Halo Sobat Matmia, kembali lagi di video pembelajaran Matmia, Matematika Kimia. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan menuju ke part 2, yaitu menyelesaikan soal cerita KPK. Bagi yang belum menonton part 1-nya, silahkan menonton di video sebelum ini ya. Oke, mari kita lanjutkan ke part 2. Pada contoh soal yang pertama, Wawa mengunjungi perpustakaan setiap 14 hari sekali dan Ara setiap 24 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Mei 2024 mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal. Nah, contoh soal seperti ini termasuk contoh soal cerita KPK. Jadi nanti penyelesaiannya juga menggunakan cara-cara yang saya jelaskan kemarin, yaitu 3 cara untuk menyelesaikan KPK. Tapi pada video pembelajaran kita kali ini, saya akan menggunakan metode yang kedua dan metode yang ketiga. Seperti yang saya jelaskan kemarin, yang metode kedua yaitu pohon faktor, yang kedua yaitu tabel. Oke, kita bahas cara yang pertama terlebih dahulu. Di sini Wawa mengunjungi perpustakaan setiap 14 hari sekali. Kita tulis 14. Lalu Ara setiap 24 hari sekali. Kita tulis 24. Oke, kita bagi 2 karena 2 adalah faktor terkecil, faktor pembagi terkecil 14. Kita bagi 2 menghasilkan 7. 7 ini bilangan prima. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Lalu untuk yang 24 kita bagi 2 menghasilkan 12. Lalu kita bagi 2 lagi menghasilkan 6. Kita bagi 2 menghasilkan 3. 3 ini ialah bilangan prima. Oke. Lalu kita tulis faktor 14 sama dengan 2 kali 7. Faktor 24 kita tulis 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, untuk menentukan KPK, kita ambil faktor yang memiliki pangkat paling besar, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 dikali 7 yang akan menghasilkan 168. Lalu kita menuju cara kedua terlebih dahulu. Kita tulis angka 4, bilangan 14 dan 24. Kita sama-sama bagi 2. Hasilnya 7 dan 12. Lalu kita bagi 2 lagi. Hasilnya 12 bagi 2 yaitu 6. 7 dibagi 2 tidak bisa habis atau tidak bisa dibagi habis. Alhasil 7 kita turunkan. Lalu kita bagi 2 lagi karena 6 masih bisa dibagi 2. Jadi 6 bagi 2 hasilnya 3. 7 diturunkan di sini. Lalu 3 kita bagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, yang terakhir 7 kita bagi dengan 7. Hasilnya 1. Jadi KPK-nya yaitu semua angka yang ada di sini. Jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 kali 7. Hasilnya 168. Sama seperti cara yang pertama. Oke. Nah, kan ini berarti mereka akan bersama-sama kembali atau mengunjungi perpustakaan secara bersama-sama pada 168 hari selanjutnya. Sedangkan kita kan harus menentukan tanggalnya nih. Oke. Jadi kita tulis dulu Mei, ini kan dari Mei ya. Mei memiliki 31 hari, Juni memiliki 30 hari, Juli memiliki 31 hari, Agustus 30 hari, September 31 hari, dan Oktober 30 hari. Untuk Mei sampai September ini kita jumlahkan terlebih dahulu.
Nah, Mei di sini ditulis 30 karena kan ini dimulai dari 1 Mei. 1 Mei ini mereka bersama-sama. Jadinya 31 dikurangi 1. Jadi 31 dikurangi 1 hasilnya 30. Jadi 30 ditambah 30 dari Juni, 31 dari Juli, ditambah 30 dari Agustus, ditambah 31 dari September, yang nantinya akan menghasilkan 152 hari. Sedangkan kita hasilnya ini tadi kan 168 ya. 168. Sedangkan ini 152. Berarti masih kurang. Jadi kita kurangi. Ini kita kurangi 168 dikurangi 152, hasilnya 16. Nah, 16 ini termasuk bulan Oktober yang memiliki 30 hari. Jadi mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 16 Oktober 2024. Sudah paham? Oke, kita menuju ke soal yang kedua. Bus jenis A berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal setiap 27 menit sekali. Bus jenis C berangkat dari terminal setiap 18 menit sekali. Jika pada pukul 8 pagi ketika bus tersebut berangkat bersama untuk pertama kalinya, pukul berapakah 3 bus tersebut berangkat untuk kedua kalinya? Nah, di sini kan yang ditanyakan 3 ya busnya ya, bus jenis A, bus jenis B, dan bus jenis C. Untuk mempersingkat waktu atau lebih efisiennya, kita menggunakan cara tabel aja karena sudah mencakup ketiganya. Jika kita memakai pohon faktor, itu akan mencari satu persatu. Oke? Kita tuliskan di dalam tabel angka bilangan 30 didapatkan bus jenis A yang berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali, terus 27 menit ini dari bus jenis B, dan 18 ini dari bus jenis C. Kita bagi dengan angka yang bisa membagi ketiganya terlebih dahulu. Kita bagi dengan 3. Jadi 30 dibagi 3 hasilnya 10, 27 dibagi 3 hasilnya 9, 18 dibagi 3 hasilnya 6. Oke, kita bagi 3 lagi. 10 kita turunkan di sini, kita tulis kembali di sini karena 10 tidak bisa dibagi habis dengan 3. Yang bisa hanya 9 dan 6, yaitu menghasilkan 9 bagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Lalu kita bagi 3 lagi karena ini masih ada 3-nya di sini. 3 bagi 3 hasilnya 1, 10 kita tulis lagi, 2 kita tulis lagi di sini. Oke, lalu kita bagi 2 untuk menghabiskan ini. 2 bagi 2 hasilnya 1, 1 kita tulis kembali di sini, dan 10 kita tulis kembali di sini. Lalu 10 dibagi 10 hasilnya 1. Di 1 kita tulis kembali. Oke, kita mencari KPK-nya. KPK sama dengan 3 pangkat 3. Di sini 3 pangkat 3 dikali 2 dikali 10. 3 pangkat 3 itu 27. 27 dikali 2 dikali 10. Hasilnya 540 menit. Nah, ini kan masih menit ya. Yang ditanyakan itu pada pukul berapa? Pukul di sini yang dimaksud adalah jam. Jam berapa sih ketika bus itu akan berangkat bersamaan? Kita jadikan 540 menit, kita jadikan di jam. Dengan cara 540 kita bagi 60. Hasilnya yaitu 9. Jadi 540 menit sama dengan 9 jam. Oke, jadi 8 di sini kan jam 8 pagi ditambah 9. Tambah 9 dari 500 menit itu hasilnya 17. Jadi, ketika bus berangkat kedua kalinya pada pukul 17 sore atau jam 5 sore.
Apakah Sobat Matmia sudah paham sampai sini? Apabila Sobat Matmia sudah paham dengan penjelasan sebelumnya, maka Sobat Matmia harus mengerjakan soal ini untuk mengasah kemampuan Sobat Matmia sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran part 2 tentang materi KPK. Semoga Sobat Matmia semua paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you!